Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai SMAM atau Singularity Mean Age at Marriage. Ini adalah indikator yang sering digunakan ketika kita ingin melihat rata-rata usia kawin pertama di suatu wilayah. SMAM atau Singularity Mean Age at Marriage adalah rata-rata lama tahun orang hidup sebagai single atau belum menikah di antara mereka yang menikah sebelum berumur 50 tahun. Secara umum, SMAM dapat dihitung dari jumlah tahun yang dijalani sebagai single atau belum menikah dari mereka yang telah menikah sebelum berumur 50 tahun, dibagi dengan jumlah orang berumur 50 tahun yang telah menikah. Dasar metode penghitungan SMAM adalah seperti berikut ini. Jadi, misalkan kita punya data hipotetik dari suatu kohort kelahiran yang berjumlah 100 orang, seperti yang ada di dalam tabel yang kita lihat berikut. Nah, dalam perjalanannya, nanti seiring dengan waktu, kita akan mengamati proses perkawinan dari kohort tersebut. Nah, dari data ini terlihat bahwa eh, awalnya misalkan kita punya 100 penduduk. Kita punya 100 penduduk dengan kohort kelahiran yang sama. Nah, dalam perjalanannya ketika mereka berumur 0 sampai 4 tahun, itu setiap penduduknya eh, belum ada yang menikah atau 100 orang penduduk di sana jumlahnya belum menikah. Begitu juga ketika mereka berumur 5-9 tahun. Ketika mereka mencapai usia 5-9 tahun, mereka juga belum ada yang menikah. Sehingga jumlah penduduk dari core tersebut yang belum menikah di usia 5-9 tahun berjumlah 100 orang. Nah, demikian juga eh, ketika mereka berumur 10-14 tahun. Misalkan contoh di sini bahwa dari core tersebut di usia 10-14 tahun itu belum ada yang menikah. Nah, eh, kemudian misalkan di umur 15-19 tahun ketika mereka berada pada usia 15-19 tahun terdapat 10 orang di antara mereka di core tersebut yang menikah. Sehingga sisanya ada 90 orang dari core tersebut yang belum menikah. Nah, kemudian dalam perjalanannya ketika mereka berumur 20-24 tahun eh, terdapat sejumlah eh, perkawinan lagi dari core tersebut. Sehingga total dari jumlah penduduk yang belum menikah tinggal 51 penduduk. Nah, hal ini akan terus berlangsung dan kita amati eh, setiap eh, setiap umur mereka ketika mereka berumur 25-29, berapa yang menikah dan berapa yang belum menikah, 33-4, berapa yang sudah menikah, berapa yang belum menikah, dan seterusnya. Jadi misalkan kita punya data sebagai berikut. Ini adalah data hipotetik dari kohor kelahiran yang sama ketika mereka jumlahnya 100 orang. Di sini kita amati dari tahun ke tahun eh, proses perkawinannya seperti apa. Jadi dari ketika mereka berumur tertentu, berapa jumlah yang sudah menikah dan berapa jumlah yang belum menikah. Nah, dari data ini kita nantinya dapat menghitung secara kumulatif jumlah tahun orang hidup dengan status belum menikah. Jadi jumlah tahun orang hidup ini adalah sejumlah orang yang bisa hidup selama periode tertentu dengan status tertentunya, kemudian nanti akan dijumlahkan secara kumulatif dengan orang-orang yang lainnya. Contohnya, misalkan
Misalkan di umur 04 tahun di sini terdapat 100 orang yang belum menikah. Sehingga selama periode 5 tahun, jadi dari mulai mereka berumur 0 tahun hingga mereka berumur 4 tahun, periodenya 5 tahun, setiap orang di umur tersebut eh, mereka belum ada yang menikah. Artinya bahwa setiap orang dari 100 orang tersebut menjalani masa singlenya selama 5 tahun. Sehingga jumlah tahun hidup yang dijalani oleh setiap penduduk single adalah 5 tahun untuk orang yang pertama, kemudian 5 tahun untuk orang yang kedua, 5 tahun untuk orang yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan orang yang ke-100, yaitu 5 tahun juga masa dia yang dia lalui hidup sebagai single atau dengan status belum menikah. Sehingga secara kumulatif jumlah tahun orang hidup dengan status belum menikah atau status sebagai single ketika mereka berumur 0 sampai dengan 4 tahun di cohort tersebut adalah jumlahnya 500. Nah, begitu juga untuk ketika mereka berumur 5 sampai 9 tahun. Nah, jadi dari periode 5 tahun tersebut, jadi dari mereka berumur 5 sampai mereka berumur 9 tahun, ini ke 100 penduduk tersebut juga belum ada yang menikah. Artinya bahwa setiap 100 orang tersebut selama periode 5 tahun yang dia lalui ketika dia berumur 5 sampai 9 tahun eh, itu dia lalui dengan status belum menikah atau sebagai single. Sehingga total jumlah periode waktu dari setiap orang yang single di usia tersebut adalah 500 orang tahun hidup sebagai single atau dengan status belum menikah. Demikian juga ketika mereka berumur 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, ketika mereka memasuki umur 15 sampai 19 tahun, ini ternyata terdapat 10 orang yang menikah. Sehingga sisanya hanya 90 orang yang belum menikah. Artinya, dari 90 orang yang belum menikah ini, selama periode waktu 5 tahun dari mereka berumur 15 sampai 19 tahun, itu mereka lalui sebagai single. Artinya adalah jumlah tahun dari setiap orang di cohort tersebut yang berusia 15 sampai 19 tahun lalui sebagai single adalah 90 dikalikan dengan 5 tahun periodenya, yaitu 450 jumlah orang tahun hidup dengan status sebagai single atau belum menikah. Demikian juga untuk umur-umur berikutnya. Nah, secara total nanti kita bisa menghitung jumlah tahun hidup dengan jumlah orang tahun hidup dengan status belum menikah atau sebagai single dari mereka yang berumur kurang dari 50 tahun. Karena ketika kita bicara mengenai SMAM, kita akan menghitung indikator dari mereka yang berumur kurang dari 50 tahun. Nah, secara total jumlah orang tahun hidup dengan status belum menikah dari orang yang berumur kurang dari 50 tahun itu berjumlah 2.455 orang. Nah, namun di sini ketika kita bicara sejumlah 2.455 orang ini adalah total seluruh jumlah orang tahun hidup dengan status belum menikah dari seluruh penduduknya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena di sini ketika kita bicara sampai dengan akhir
akhir usia 45-49 itu masih terdapat sejumlah orang yang belum menikah sampai dengan di usia eh, mencapai 50 tahun. Nah, sedangkan ketika kita ingin menghitung SMAM, SMAM itu dihitung berdasarkan lama tahun orang hidup sebagai single atau belum menikah di antara mereka yang menikah. Sehingga untuk menghitung SMAM, kita harus mengeluarkan jumlah orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang belum menikah sampai dengan usia 50 tahun tadi, yang nilainya bisa kita peroleh dari estimasi jumlah penduduk umur 50 tahun yang belum menikah, yang nantinya akan kita kalikan dengan periode lamanya waktu orang tersebut menjadi single. Atau kalau kita bicara umurnya 50 tahun, maka periode waktu yang mereka lalui sebagai single adalah 50 tahun dari umur 0 sampai dengan umur mereka 50 tahun. Nah, jadi secara umum nanti angka yang tadi kita hitung jumlah tahun hidup dengan jumlah orang tahun hidup dengan status belum menikah atau single dari seluruh penduduk baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah sampai dengan batas umur 50 tahun ini kita kurangi dengan eh, estimasi atau perkiraan dari jumlah penduduk berumur 50 tahun yang belum menikah atau yang statusnya masih single, yang harus kita kalikan dia dengan 50 tahun periode dari masing-masing orang tersebut jalani sebagai single. Nah, kenapa di sini kita bicaranya estimasi penduduk umur 50 tahun yang belum menikah? Nah, eh, di sini kita bicara estimasi karena data yang kita punya adalah data kelompok umur. Data kelompok umur 5 tahunan. Jadi kita tidak punya data mengenai penduduk yang berumur tepat di umur 50 tahun. Nah, sehingga di sini kita perlu memperkirakan berapa jumlah penduduk yang belum menikah di usia 50 tahun. Nah, bagaimana cara memperkirakannya? Jadi, di sini kita akan memperkirakan secara sederhana, yaitu dengan cara eh, menghitung rata-rata aritmetik dari dua kelompok yang mengapit usia 50 tahun, yaitu usia 45-49 dan usia 50-54 tahun. Nah, sehingga eh, estimasi dari penduduk yang belum menikah di usia 50 tahun ini bisa kita peroleh dari penjumlahan penduduk yang belum menikah di usia 45-49 ditambah dengan jumlah penduduk yang belum menikah di usia 50-54 tahun dibagi dengan 2. Jadi kalau contohnya di sini uh, untuk yang usia 45-49 yang belum menikah berjumlah 3 orang, sedangkan yang berumur 50-54 tahun berjumlah 2 orang. Jadi secara rata-rata estimasi dari penduduk usia 50 tahun yang belum menikah di sini adalah 3 ditambah 2 dibagi dengan 2, yaitu 2,5. Jadi S50 cap di sini bernilai atau berjumlah 2. Nah, kemudian SEMAM ini dihitung dari hasil penghitungan yang sebelumnya kita lakukan, yaitu jumlah tahun yang dijalani sebagai single dari mereka yang telah menikah sebelum berumur 50 tahun. Nah, kemudian angka tersebut akan kita bagi dengan jumlah orang yang berumur 50 tahun yang telah menikah. Nah, sama seperti tadi, kita akan mengalami keterbatasan untuk
mengetahui jumlah penduduk umur tepat 50 tahun yang pernah menikah. Kenapa? Karena data yang kita punya adalah data kelompok umur 5 tahunan. Nah, sehingga di sini kita juga perlu mengestimasi jumlah penduduk berumur 50 tahun yang pernah menikah. Bagaimana mengestimasinya? Estimasinya bisa kita lakukan dengan cara mengurangi jumlah penduduk awal yang kita amati, yaitu 100 orang, yang kita kurangi dengan estimasi dari jumlah penduduk umur 50 tahun yang belum menikah. Karena ini datanya binomial ya. Binomial dalam arti kata bahwa status dari seseorang itu atau penduduk hanya ada dua, yaitu belum menikah atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Jadi ketika kita bicara mengenai jumlah penduduk yang pernah menikah, maka jumlahnya adalah total penduduk dikurangi dengan mereka yang belum menikah. Jadi notasinya bisa kita tulis 100 dikurang S50 cap. Sehingga SMAM bisa kita hitung dari 2455, yaitu hasil dari penjumlahan orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang berumur kurang dari 50 tahun. Ini baik mereka yang sudah menikah maupun mereka yang belum menikah. Kemudian nanti angka ini akan kita kurangi dengan jumlah tahun hidup dari mereka yang belum menikah di usia sampai dengan usia 50 tahun, sehingga nanti kita hanya akan memperoleh memperoleh angka total jumlah orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang sudah pernah menikah sampai dengan umur 50 tahun. Jadi nanti akan kita kurangi dengan S50 cap yang kita kali dengan 50. 50 ini adalah periode waktu yang dilalui oleh mereka yang berumur 50 tahun tadi menjalani masa hidupnya sebagai single. Nah, yang nantinya akan kita bagi dia dengan 100 dikurang S50 cap. Yang artinya di sini adalah total penduduk berusia 50 tahun yang sudah pernah menikah atau yang sudah tidak single lagi, yang statusnya sudah pernah menikah. Nah, secara total nilai yang kita hasilkan adalah 23,9. Artinya adalah bahwa rata-rata usia kawin pertama di wilayah tersebut berusia 23,9 tahun. Nah, jadi dari penghitungan yang telah kita lakukan tadi, maka kita bisa menulis formula umum dari penghitungan SMAM sebagai berikut. Jadi pada dasarnya SMAM itu bisa dihitung dari jumlah orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang berumur kurang dari 50 tahun. Jadi kalau tadi kita asumsikan bahwa mereka yang berumur kurang dari 15 tahun itu semua belum menikah, maka untuk mempersingkat penghitungannya kita bisa asumsikan bahwa ada 500 orang tahun hidup dari mereka yang berumur 04 tahun ditambah 500 orang tahun hidup dari mereka yang berumur 59 tahun sebagai single, kemudian berumur 500 orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang berumur 10-14 tahun. Secara total ada sejumlah 1.500 orang tahun hidup sebagai single di umur 0 sampai dengan 14 tahun. Jadi karena umumnya mereka belum menikah, makanya
ini bisa kita asumsikan bahwa ada 1.500 orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang belum berumur 15 tahun. Nah, kemudian ini nanti bisa kita jumlahkan dengan jumlah orang tahun hidup sebagai single dari mereka yang berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Nah, di sini tadi kalau dari apa namanya tabel yang kita lihat sebelumnya, yang kita buat sebelumnya, SI itu adalah jumlah orang sebagai single, kemudian N itu di sini adalah interval dari kelompok umur yang kita amati, sehingga kita bicara mengenai periode orang-orang tersebut yang hidup sebagai single. Makanya di sini bisa kita notasikan sebagai N dikalikan dengan jumlah SI-nya, di mana I bergerak dari umur 15 tahun sampai dengan umur 49 tahun. Nah, di mana total ini nanti akan kita kurangi dengan 50 dikalikan dengan S50 cap. S50 cap di sini tadi kita bicaranya estimasi dari penduduk berumur 50 tahun yang belum menikah. Jadi ini kita kalikan dengan 50. Kenapa? Karena mereka yang belum menikah sampai dengan umur 50 tahun tadi itu menjalani masing-masing 50 tahun periode sebagai single. Jadi jumlah orang tahun sebagai single dari mereka yang berumur 50 tahun yang belum menikah itu adalah 50 dikalikan dengan jumlah orang yang masih single di usia 50 tahun. Nah, kemudian nanti akan kita bagi dengan 100 dikurang S50 cap yang intinya dia menghitung jumlah penduduk berusia 50 tahun yang sudah pernah menikah. Nah, jadi secara umum formula penghitungan SMAM adalah seperti ini. Nah, kemudian tadi kita menghitung SMAM berdasarkan data kohort karena memang untuk logika dasar penghitungannya kita bicaranya menggunakan data kohort. Nah, namun ketika kita mengasumsikan bahwa pola perkawinan tidak berubah menurut waktu atau kita anggap konstan dari waktu ke waktu, maka proses penghitungan seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ini dapat kita aplikasikan juga pada data periode yang kita punya. Jadi contohnya kalau misalkan ini adalah data periode, bukan data kohort. Jadi kalau kita bicara mengenai jumlah penduduk yang belum menikah dari umur 0,4 tahun berjumlah sekian orang, kemudian jumlah penduduk umur 59 tahun yang belum menikah sekian orang, dan seterusnya, itu merupakan berasal dari kohort kelahiran yang berbeda-beda. Oke, jadi kohort setiap datanya berasal dari kohort kelahiran yang berbeda-beda. Nah, namun jika kita asumsikan bahwa nanti pola perkawinannya itu sama dari kohort yang paling muda sampai kohort yang paling tua, maka data periode ini bisa kita anggap seolah-olah dia berasal dari kohort yang sama. Nah, sehingga penghitungan ini juga bisa kita aplikasikan ketika kita menggunakan data periode, seperti data yang umumnya kita punya berdasarkan data hasil survei atau data hasil sensus. Nah, kemudian tadi kita bicaranya secara hipotetik bahwa data yang kita amati adalah 100 orang penduduk yang kemudian kita amati dari tahun ke tahun perjalanannya, mereka menikah sampai dengan di usia-usia tertentu, sehingga jumlah mereka yang belum menikah akan selalu berkurang
hingga umur yang lebih tua. Nah, namun dalam praktiknya ketika kita punya data kependudukan, total penduduk yang kita amati itu pasti tidak sama dengan 100. Ada kemungkinan besar tidak sama dengan 100. Umumnya bisa lebih besar dari 100 atau bisa juga lebih kecil dari 100 jika skop yang kita amati wilayahnya tidak terlalu luas atau kecil. Namun kalau kita mengamati wilayah yang cukup luas, katakanlah kabupaten kota, provinsi atau negara Indonesia, maka jumlah penduduk yang kita amati itu pasti akan lebih besar dari 100. Nah, agar mekanisme penghitungan seperti yang tadi bisa kita lakukan, maka kita perlu menstandarkan jumlah penduduk yang kita amati dengan menghitung persentase penduduk yang belum menikah dari data yang kita punya. Karena kalau kita bicara mengenai persentase, itu angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 100. Jadi kalau kita bicara mengenai jumlah penduduk awalnya di suatu wilayah, kita punya sekian juta orang atau sekian puluh ribu orang, uh, secara persentase bahwa di awal seluruh penduduknya pasti belum ada yang menikah atau 100% penduduknya belum menikah. Jadi kita akan mengamati seolah-olah data yang kita punya itu eh, sama dengan data yang kita hitung sebelumnya. Jadi kita akan menstandarkan jumlah penduduknya menjadi bentuk persentase penduduk yang belum menikah. Nah, jika kita sudah menstandarkannya menjadi persentase dari penduduk yang belum menikah ini, maka kita bisa lanjutkan proses penghitungannya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa menghitung jumlah tahun hidup dengan status belum menikahnya, kemudian kita hitung eh, berapa jumlah orang tahun hidup dengan status belum menikah dari mereka yang berumur kurang dari 50 tahun. Jadi di sini dalam penghitungan ini masih terdapat jumlah penduduk yang sampai dengan umur 50 tahun itu belum menikah. Nah, ini yang akan kita keluarkan dari penghitungannya sehingga ini eh, angka tersebut akan kita kurangi dengan jumlah dari eh, penduduk yang belum menikah di usia 50 tahun tadi yang kita kalikan dengan 50 tahun masa hidup dia dari umur 0 sampai 50 tahun. Nah, kemudian terakhir nanti kita bisa menghitung berapa SMAM-nya. Jadi dengan cara yang sama seperti kita menghitung di data yang ada di awal-awal tadi. Oke, jadi demikian tadi eh, terkait dengan SMAM atau Singularity Mean Age at Marriage yang indikator yang bisa menghitung rata-rata umur kawin pertama di suatu wilayah. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.